Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? How are you everybody? Thank you so much yang sudah nunggu channel aku. Sorry ya, aku Mami Lukinya agak busy, sibuk karena lagi ini kan personal reading di channel aku satunya. Jadi aku agak sedikit telat untuk channel ini. Insya Allah setiap harinya pasti ada kok, tapi memang agak telat. So hari ini Mami Luki Tarot MS mau buat pick a card tentang siapa yang ingin bicara sama kamu dan kenapa. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Ya, kalian pikirkan siapa sih yang ingin bicara sama kamu dan kenapa. Ini ada pile 1, pile 2, pile 3. Ya, kalian dealkan. Seperti biasa kita membaca doa dulu agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik dan memberikan semuanya sehat walafiat ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, di sini ada pile 1, pile 2 dan pile 3. Oke. Dan di bottom of the decknya buat hubungan kalian. Hubungan kalian ini sebenarnya sebagian ini karena ada cinta segitiga ya. Perjalanan twin flame ataupun karmik di sini ya. Karena ada sebuah community pesta-pesta ya yang mengakibatkan hubungan ini menjadi persimpangan, tapi ini juga bisa menjadi suatu perubahan untuk bisa reuni ya, berkumpul kembali karena di sini ada spiritual. Jadi ini adalah tentang twin flame ya sebagian. Dan di sini hubungan kalian adalah untuk mengambil kekuatannya masing-masing ya, dan gunakan empati kalian, gunakan kelebihannya kalian, intuisinya kalian, dari sensitifnya kalian untuk dijadikan kekuatan, dan harus percaya apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kalian. Gunakan kekuatan itu dengan niat baik agar diberkahi dalam kehidupan kalian ya, hubungan ini sebenarnya. Dan hubungan ini memang banyak sekali permainan ya. Kalian harus bisa mengatakan tidak untuk sebuah permainan. Kalau suatu hubungan ini koneksinya sudah tidak berjalan dengan baik, yaitu banyaknya permainan, banyaknya ditunda dengan alasan tidak jelas, so kalian harus berani mengatakan tidak ya, karena ini membuat kalian tidak bahagia dan pada akhirnya kalian harus melepaskan sesuatu yang tidak membuat kalian bahagia ya. Dan di sini ada spirit heavenly and dragonfly, yang mana you bring the light to this world and the heavenly assistance from you angels and guidance spirit. Jadi sebenarnya memang hubungan ini sedang transformation ya, pelepasan state 7 di semua pile ini. Ini tentang seseorang yang sudah melepaskan, yaitu feminim, yang mana ingin adanya memperbaiki diri dalam pelepasan ini lebih dekat lagi kepada spiritual. Dan ini tentang si maskulin ya, yang dia banyak penyesalan. Sebenarnya dia sangat mencintai kalian ya. I still love you and always love you. I promise, dia janji sebenarnya, dan dia tahu ya, dia sudah membuang kesetiaannya kalian di sini. I know, I really do pity your loyalty, dan I promise I still love you and always love you. I'm so gratefully of my action and words. Please come back to me. Ini maskulin sangat berharap di bawah alam sadarnya kalau dia masih mencintai si feminim dan berharap feminim bisa memaafkan dia, dan dia tahu apa yang dia perbuat dari ucapan dan tindakannya itu telah menyakiti feminim. Dan ini dia sangat ingin feminim untuk kembali. Tapi kan sebagian feminim sedang mengoreksi diri ya, karena pelepasan itu bukan untuk bersama aja ya, karena kalau selalu bersama dengan
kondisi yang sama, tidak ada introspeksi diri masing-masing, otomatis akan circle-nya sama lagi, toxic ya. Di sini hubungan kalian healing, reflection. Ya, jadi kalian harus perbanyak memikirkan dan bersandar diri aja kepada Allah ya, menyerahkan aja semua pikirannya kalian ya. Jadi kalian berikan jarak ya untuk hubungan kalian untuk bisa menyembuhkan, karena ini adalah beware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. Jadi mau tidak mau kalian harus terima tentang perpisahan ataupun pelepasan sementara. Kalaupun Tuhan tidak menghendaki kalian, pastinya walaupun kalian bertemu kembali, rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalaupun kalian tidak kembali, tapi rasa itu akan ada, selalu ada, itu akan diberikan oleh Allah. Gimana caranya? Dengan mudahnya kalian akan dipertemukan, karena sesuatunya itu pasti ada baiknya ya, ada kebahagiaan di ujung cerita. Semua tergantung dari caranya kalian menerima atau menolak ya. Kalau kaliannya dengan selalu memaksa kehendak untuk bisa menyatu dengan pemikiran kalian sendiri, itu nggak akan bisa ya. Ini file 1, file 2, file 3. Kalian dealkan orang yang kalian inginkan. Kalian bayangi siapa yang ingin bicara sama kamu dan kenapa. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, Mamiluki Tarot pilih file nomor 1 ya. Kita mulai yang file nomor 1. Oke, file 1 koneksinya kalian ya, hubungannya ini all tied up, lack of motion, of sense of personal freedom. Jadi hubungan ini memang saling mengikat ya, dan kalian juga lagi tidak ada ingin suatu kebebasan dalam emotionnya kalian satu sama lain. Dan di sini yang aku lihat, kalian satu sama lain memang tidak ingin saling memberikan perasaan ya, karena di sini attachment, ada sebuah sesuatu yang harus kalian lepaskan hubungan ini, karena banyak sekali kepalsuan yang terjadi. Ini seseorang yang selalu memakai topeng ya, dan memanipulasi keadaan, dan dia coba untuk menahan diri tidak bicara dengan kalian ya. Clear your space, exactly, karena kan di sini kita sudah bilang ya, space tadi tentang reflection ya. Some space at the moment di sini ya. Jadi kalian nih hubungannya memang sedang dibersihkan jaraknya kalian tentang kebohongan, kemunafikan, dan juga kepalsuan, yang mana kalian sama-sama sebenarnya kalian terikat dalam batin ya, tapi tidak membicarakan dalam emosionalnya kalian. Starseed ya, di sini ilahi yang akan membantu kalian ya, karena kalian serahkan semuanya. Dan sebagian dari kalian ini orangnya light worker ya, atau mempunyai intuisi, karena di sini kalian bisa melihat apa yang ilahi berikan. Jadi kalian benar-benar sedang membersihkan hubungan ini dalam kebohongan, yang mana harus bisa melepaskan tentang kemunafikan. Ini seseorang yang selalu memanfaatkan hubungan ini. Kita lihat ya tentang di bawah alam sadarnya dia. Karma put us to take on path life now. Jadi memang dia menyadari ya, karma membuat kalian menempatkan kita ini di jalannya masing-masing saat ini. Karena di sini ada pembersihan ya, karena ilahi sedang membersihkan hubungan kalian. Ini kayaknya orang lama ya. Philosopher, powerful manifestation of wishes and goals by her harnessing universal energy. Jadi gini, kekuatan akan ada ya di
di hubungan kalian. Apa yang kalian inginkan akan diberikan oleh universal, di mana kalian membayar pembayaran karma. Karena divine masculine yang sini yang kulihat sedang adanya pembayaran karma juga, sehingga dia tidak mau memberikan emosionalnya kepada kalian, terutama tentang karma yang dia hadapi sekarang ya, karena dia banyak kepalsuan yang dia hadapi, yang dia berikan ke kalian. Oke, di sini aku lihat seperti itu. Dan kita lihat ya tentang hubungannya. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it's simple, allow and gives. Exactly. Jadi cintanya kalian ini sebenarnya dalam ya, saling mengerti, saling merasa gitu ya. Ini dalam banget ya, sudah spiritual kalau aku rasa. Bukan aku rasa aja ya, yang aku rasakan malah. Karena kenapa? Karena sudah ada let there be closeness. Kalian merasa dekat, tapi kalian tahu kalian tidak bisa bersama saat ini. Karena kalian juga memahami hubungan ini sudah banyak sekali toksik, sehingga kalian menggunakan kekuatan kalian dalam perpisahan ini untuk spiritual. Dan di posisinya dia itu sedang terikat, yaitu dia tidak merasakan kebebasan dalam hubungan. Mungkin dia ada hubungan baru ya di sini, tapi di hubungan barunya ini membuat dia banyak sekali kepalsuan yang harus dia bersihkan, sehingga di sini dia baru merasakan kalau cinta sejati itu ini ya, di antara kalian ini sangat dekat, sangat-sangat dekat, sehingga dia merasakannya kalau cinta itu tidak bisa diklaim ya, tidak bisa dipanjat, tapi tidak bisa terburu-buru. Tapi ini simple banget ya, memberikan dan membiarkan. Jadi ya dia baru merasakan kalau cintanya kalian ini memang dekat sekali dalam hatinya dia dan jiwanya dia, karena dia merasakan ya ada pembayaran karma, dan juga dia terikat dari permainannya dia yang banyak dengan kepalsuan di sini. So kita lihat dengan tarotnya ya. Kita lihat dengan tarotnya. Kenapa dia menghubungi kalian? Jadi dia sebenarnya mau bicara tapi nggak bisa, karena dia ada pembayaran karma yang harus dia bayar, dan itu membuat dia ya, kalau yang aku rasakan di sini, dia juga mencari doanya dia akan terkabul, yaitu bisa kembali lagi sama kalian, karena dia percaya dengan yang adanya Philosopher's Stone, powerful manifestation of wishes and goals by harnessing universal energy. Jadi dia tahu kalau kalian memang menggunakan energi kalian dalam spiritual, yang mana kalian sudah lebih dulu tidak mau bicara di sini, makanya dia tahu, dia baru menyadari kalau kalian memang dekat sama dia. Dan di saat adanya perpisahan ini ya, dia baru menyadari, dan karma ini memang sedang berjalan di dalam kehidupannya dia. Ya, di sini kita lihat kenapa dia ingin bicara pada kamu. Siapa yang ingin bicara sama kamu? Ya, ini orangnya gak sabaran ya, tipikalnya, dan dia juga orangnya suka mengobrol diri ya, yaitu mengobrol janji, mengobrol cinta di sini, yang membuat dia banyak sekali kepalsuan ya, topeng yang dia jalani ya, diberikan kepada kalian dan orang lain, karena dia orangnya angkuh di sini ya. Dia angkuh, dia merasa dia punya kekuatan, dia merasa punya posisi kerja yang bagus, tapi ternyata dia orangnya tidak sabaran, dan juga banyak sekali ketidakseimbangan. Di sini yang aku lihat juga dia orangnya ini ya, kurang pengetahuan ya, kurang perasaan juga, kurang pengetahuan, bahkan juga dia menjadi orang yang antagonis. Ya, di sini yang pernah ending sama kalian. Ya, seseorang yang sudah ending sama kalian, tapi dia tetap memikirkan kalian. Dia tahu dia harus membersihkan hubungan ini yang dari toksik, dan harus ada pembayaran karma masing-masing, dimana dia juga berharap ya bisa kembali sama kalian di sini, manifestasi dengan goalsnya kalian. Ya, karena di sini dia juga tertekan ya, yang aku rasakan energinya tuh, dia mengendingkan cintanya sama kalian, seseorang yang penuh dengan keberkahan ya di sini
yang membuat dia menjadi overthinking, dan kamu juga menjadi stres, depresi, overthinking karena memikirkan cara dia yang selalu mengobrol cinta, bahkan bisa mengobrol dirinya untuk kepentingan dia sendiri, kepuasannya dia, karena dia merasa antagonis, merasa dia memiliki jabatan atau kekuatan ya, mungkin tampan ya, mempunyai kedudukan seksi atau apa gitu ya. Di sini kita lihat kenapa dia ingin bicara sama kalian, karena dia merasa ya sudah waktunya untuk menjujurkan apa yang dia lakukan ke kalian, terutama tentang awakening spiritual ya, yang membuatnya banyak karma buruk yang terjadi dalam kehidupannya dia. Di sini dia juga ingin banget cerita sama kalian kalau dia ada pemecatan di dalam karirnya dia. Dia pun struktur apa yang dia prinsipalnya menjadi tidak tersusun rapi ya. Karena di sini the Hierophant in the reverse-nya menjadi seseorang yang pernah bercerai juga dengan kalian. Dia juga menjadi lemah ya, dari cara ketidaksabarannya dia, dari cara dia mengobrol perasaannya dia kepada orang lain. Dan di sini yang kulihat dia juga menjadi seseorang yang sensitif ya, tidak bisa bertarung untuk long term ataupun untuk karirnya. Dan di sini dia orangnya suka sekali yang namanya tantangan, tapi ternyata tantangannya ini membawa petaka buat dia yang kulihat. Kenapa? Karena ya dia harus menghadapi karmanya masing-masing ya. Dan kedoknya dia terbuka di sini ya dengan orang-orang sekelilingnya dia. Dan kenapa dia ingin dia merasa bersalah ya, yang aku rasakan di sini, maka dia depresi mikirin kalian. Dan dia tahu kalau dia ini ada komitmen dengan orang lain ya, dan dia coba untuk mengabaikan perasaannya ke kalian, tapi semakin dia abaikan perasaannya ke kalian, dia semakin depresi. Karena di sini dia juga mendengar kabar ya, kalau kalian sudah ada komitmen yang lain di sini, atau dia sudah tidak begitu nyaman dengan orang ketiganya di sini ya. Di sini kita lihat lagi ya, kenapa dia ingin menghubungi bicara sama kalian. Ya, dia ingin memperjuangkan kembali ya hubungan ini. Dia ingin datang, ingin reconciliation sama kalian, karena dia merasa kesuksesannya ada bersama kalian, ketenangannya dalam percintaan dan juga dalam hasrat, terutama seksualnya, dan merasakan kepuasan dengan kalian. Sini membuat dia ingin sekali six ya, yaitu reconciliation. Dia benar-benar ingin menjujurkan dari cara dia ketidaksabaran dan juga cara dia tidak damai ya di sini. Karena di sini dia juga ingin meninggalkan orang ketiganya ya, dan dia juga ingin belajar tentang ketenangan, yaitu tentang spiritual yang aku rasakan di sini energinya. Karena dia merasakan ya hanya dengan kalian dia bisa menjadi orang yang kuat di sini, menjadi orang yang mempunyai power, mempunyai ibaratnya senjata gitu ya untuk melindungi dia. Tapi ternyata setelah pisah dengan kalian, clear your space, otomatis ilahi memperlihatkan semua, dan dia ada pembayaran karma. Dia stres nih dari adanya kepalsuannya dia ya, kedoknya dia terbongkar, sehingga dia banyak kesulitan dalam kehidupannya dia. Jadi di sini kalian harus benar-benar saran aku ya, kita lihat ya, saran buat kamu ya. Dia kan akan bicara nih sama kalian nanti, aku rasakan energinya, karena dia akan datang memperjuangkan kembali. Tapi saat ini dia ingin menenangkan diri dalam spiritual juga, karena dia tidak nyaman ya. Di sini ada perpisahan dari 3 triparty. Saran untuk kalian dalam hubungan ini ya, kalian sudah berpisah sih, sudah cerai, tapi caranya adalah kalian juga masih merasakan sakit hati ya. Jadi kalian masih belum bisa lepas banget ya di sini, dan kalian juga masih merasa tertusuk banget, masih terluka sekali, walaupun kalian sudah ingin melepaskan gitu loh. Jadi kalian berpikir kalau hubungan ini terlalu bikin stres buat kalian. Yang aku lihat sini, kita lihat ya,
tindakannya kalian ketika dia akan bicara sama kalian. Dia akan komunikasi deh sama kalian karena ada Six of Swords. Ya, jadi kalian masih marah, masih kesal sebenarnya, dan kalian coba untuk menutup mata dari yang namanya toksik sebuah hubungan. Kenapa? Karena kalian sudah tidak nyaman dengan hubungannya kamu sama dia. Ya, sudah tidak nyaman, kalian sudah nggak mau lagi mencintai terlalu dalam. Di sini yang aku lihat seperti itu, karena kalian masih terluka yang namanya toksik, yang namanya perselingkuhan. Jadi kalian coba untuk menutup mata. Kalau dia datang kembali, kalian nggak mau terlalu memberikan respon yang aku lihat ya, karena kalian masih merasakan sakit itu. Jadi kalian fokus ke dalam dirinya kalian yang aku lihat di sini. So guys, aku harap ini bisa resonate. Ya, ini seseorang yang lama yang aku bilang, dan dia akan bicarakan semua tentang karmanya dia yang dia dapati. Dan di sini dia akan menceritakan kalau dia tidak bahagia dengan orang ketiganya, dia akan jujurkan. Tapi memang energi bisa cepat dan lambat, semua adalah hak Allah ya. Jadi di sini kita hanyalah mengambil energi alam bawah sadarnya dia. Oke? So guys, untuk yang nomor 1, congratulations ya. Dia cinta sama kalian, cinta banget, dan dia menyesali dari cara dia mengobrol janjinya, mengobrol cintanya kepada orang yang dia inginkan selama tidak bersama kalian, karena dia juga mendapatkan karma ya guys. Oke, kita lanjut yang nomor 2 ya. Yang nomor 2, woman holding coin. Ya, di sini ada seseorang yang coba untuk mempunyai hubungan, ini kayak Queen of Pentacles ya. Jadi kalian coba untuk menahan perasaannya kalian di sini, dan juga ada permasalahan keuangan dalam hubungan ini. Man holding coin too. Wow, kalian matching ya, twin flame. Tapi di sini King and Queen of Coins ya. Jadi kalian memang matching karena kalian sama-sama coba untuk ada permasalahan tentang keuangan dalam sebuah hubungan. Teaching and learning, keep an open mind and learning new ideas, then teach these ideas to others. Jadi kalian memang sama-sama sedang sibuk ya dalam karir masing-masing, dan kalian juga di sini yang aku lihat sama-sama koneksinya tentang masalah keuangan ya dalam hubungan ini. Mungkin kalian satu kantor ataupun misalnya kalian bisnis bersama bisa, tapi sini kalian sambil belajar dan mempelajari satu sama lain ya. Hubungan kalian ini sebenarnya happy-happy aja sih ya. Yang aku lihat nih, seseorang siapa yang ingin bicara sama kamu ya, seseorang yang selalu kalau dibilang dia selalu menyimpan perasaannya, begitupun kamu. Dia juga nggak banyak bicara ya, karena dia sibuk juga dengan karirnya. Kita lihat di bawah alam sadarnya Divine Masculine. Even if you don't want to be with me after everything happens, I will upsetting your decision ya. Karena kan kalian tidak saling bicara ya, karena kalian juga sama-sama sibuk dalam karir ini, membuat kalian belajar dan mempelajari dari dinamik sebuah hubungan dalam kehidupannya kalian di sini ya. Do something to change your energy. Jadi kalian memang sedang stay setuju sih ya. Jadi kalian sama-sama menyibukkan diri dalam the goalsnya gitu ya, tentang keuangan, tentang karir. Karena di sini Divine Masculine juga sudah merasakan kalau kalian sudah mengambil pilihan untuk sendiri-sendiri di sini. Jadi dia menerima apapun yang terjadi karena dia sadari kalau kalian tidak mau sama dia, nggak apa-apa, dia terima ya. Kayak di sini love charm, attract a lover and soulmate of life partner. Exactly, life partner ya. Ini twin flame juga. Ini stay 7 banget semua ya. Jadi kalian sama-sama sebenarnya atraktif ya dalam percintaannya kalian, karena kalian merasa kalian adalah soul partner. And di sini acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi kalian berdua juga udah sama-sama coba untuk melepaskan perasaan
yaitu tentang hubungan yang selama ini membuat kalian banyak sekali permasalahan. Jadi satu-satunya jalan adalah ya kalian saling menerima untuk berpisah gitu. Antara baliknya atau tidaknya kalian sudah pasrahkan aja dan tidak mau mengontrol lagi tentang hal itu, karena satu-satunya jalan tentang menerima apapun yang terjadi itu adalah suatu kedamaian yang kita bisa rasakan di dalam hati tanpa kita sadari, karena semuanya butuh waktu. Dan di waktu yang sama juga kita harus menerima kalau di sana tidak ada poin sesuatu yang bisa kita rubah lagi. Kalau memang bersama tidak ada kepastian, tidak ada kebersamaan, tidak ada pengertian dalam sebuah hubungan. Jadi di sini kalian coba untuk mengontrol diri kalian ke dalam karir, karena kalian ingin belajar dan mempelajari tentang dinamika kehidupan yang kalian punyai dari masa lalu bersama dan juga sekarang. Karena kalian di sini juga berpikirkan tentang masa depan ya, karena koin ya. Karena kalian di sini memikirkan tentang long term di sini yang kulihat. So kita lihat tentang siapa yang ingin bicara sama kamu. Kita lihat. Wow, ini seseorang yang gelisah, stres, gak bahagia dengan apa yang dia lakukan. Karena dia tahu ya, dia coba menyadari, dia tahu dia telah menduakan dan membanding-bandingkan kalian dengan yang dia inginkan atau orang yang sekelilingnya dia. Dan sekarang dia gelisah dengan situasi ini, yang mana dia menyadari selama kalian berpisah, dia tahu ya kalian sudah mengambil keputusan antara terima dia lagi atau tidak. Di sini dia depresi karena dia baru menyadari kalian adalah soulmate-nya dia, dan juga life partner. Di sini dia yang selalu coba untuk membandingkan kalian dengan argumentasi. Jadi kalau dia tidak suka dengan kalian ataupun dia tidak menginginkan sesuatu gitu ya dari yang kalian kasih atau dia yang lihat dari tentang kalian, dia akan selalu argumentasi sama kalian. Di sini depresi, gimana caranya untuk mengimbangi dan berdamai ya dari adanya pertengkaran sama kalian, karena dia tahu, dia ngerasa kalian pastinya tidak mau nerima dia lagi. Ini yang dia rasakan. Dan dia tahu apa yang diperdebatkan di antara kalian adanya orang ketiga, dan juga dia tahu tentang seseorang rahasia ini yang membuat dia gelisah. Makanya dia bingung bagaimana untuk bisa bicara dengan kalian, sedangkan kalian pun tidak mau bicara di sini ya, karena kalian sibuk dengan karirnya kalian, sehingga dia merasa dengan orang ketiganya pun ini sia-sia perjuangannya dia, karena apa yang dia harapkan saat ini dari orang ketiganya pun banyak sekali permasalahan, dan itu yang membuat dia menyerah, pasrah dengan keadaan dan juga orang ketiga saat ini. Dan dia juga menjadi seseorang yang kulihat ya banyak sekali kekecewaan sih ya, karena dia menjadi orang yang gak bahagia dari pilihannya dia sendiri. Dan dia juga coba untuk bertahan hidup sebenarnya di sini ya, karena dia gelisah banget ya. Dan dia juga tidak happy karena apa yang dia pertahankan, dia coba untuk bisa kembali sama kalian bicara, tapi ternyata hanya pertengkaran yang terjadi ini yang membuat dia menjadi kesal, menjadi marah, tidak bisa tidur, karena dia juga orangnya terlalu sombong ya. Dari angkuhnya dia kalau bicara sama kalian tuh tidak bisa dengan humble, tidak bisa dengan lemah lembut ya di sini. Dan kalian juga menjadi seseorang yang spiritual di sini yang kulihat. Dia juga coba optimis untuk bisa datang ke kalian sebenarnya, tapi dia juga ragu, takut. Banyak sekali ketakutan yang dia hadapi ketika dia ingin bicara sama kalian. Pasti ada sekali pertengkaran yang akan dia hadapi, dan ini membuat dia harus mengambil tantangan untuk mengirimkan pesan sama kalian, karena dia tahu kalian sudah kuat tanpa dia. Di sini yang kulihat ya. Dan dia ini ingin sekali bicara sama kalian ya, karena dia ingin kembali sama kalian. Dia sangat bersemangat, dan dia juga ada masalah dengan orang ketiganya di sini, dengan cinta barunya, karena dia tersakiti dari orang ketiganya, dari cinta barunya. Dan dia tahu dia menyakiti kalian ya, karena ada orang ketiga. Jadi apa yang dia pilih itu salah ya. Dia merasa tidak happy, tidak senang, tidak bahagia, gelisah sendiri, bahkan menjadi depresi ya, nggak bisa tidur setiap malam karena dia selalu bertengkar dengan orang
cinta barunya ini. Dan dia mengingat kalian ini, ternyata kalian kan selalu memaafkan dia nih. Ya, ini membuat dia ingin kembali sama kalian, tapi dia tahu pastinya kalian gak terima dia di sini. Ya, makanya sekarang dia takut untuk bisa bicara sama kalian gitu. Dia ingin banget, tapi dia masih memikirkan ya, takut kalian reject di sini, karena dia tahu ya, dia juga angkuh ya untuk memberikan perasaannya sama kalian. Dan di sini dia tersakiti lagi orang ketiganya dia. Ya, di sini yang kulihat. Jadi dia orangnya bingung untuk mengambil tindakannya itu bagaimana. Kenapa? Satu sisi dia disakiti oleh orang ketiganya, tidak bahagia, dan satu sisi kalian juga sudah tidak terlalu peduli walaupun kalian sudah maafkan dia, sehingga dia percuma juga. Kalau perjuangkan kalian juga, kalian sudah bisa kuat sendiri tanpa dia. Kita lihat tindakan apa yang harus kalian lakukan jika dia bicara dengan kalian kelak. Ya, kalian harus bisa seperti dia ya, yaitu kuat dan memegang prinsip tentang kejujuran di sini ya, karena kalian harus mempunyai suatu komitmen ya, yaitu tentang perselingkuhan, kebohongan. Jadi kalian harus bisa menjujurkan apa yang kalian inginkan, yaitu kalian tidak mau ada kepalsuan, tidak mau ada pengkhianatan lagi di sini. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 2 ya. Ini orang lama juga aku lihat ya. Dia adalah twin flame kamu, karena sini sudah ada tulisannya soulmate, the lovers ya. Jadi kalian memang di step 7 yang memang diberikan ilahi untuk saling membenahi diri satu sama lain ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Cornucopia, which is a fulfillment can comes from various ways of fulfillment. New romance. Oke, hubungan ini adalah twin flame ya, karena 11 juga ini semua twin flame lah yang aku baca. Ya, twin flame ini serius, twin flame banget semuanya, karena take back your power, mengambil kekuatannya masing-masing. Dan kalian juga harus menikmati dalam perpisahannya ini, yaitu kembali lagi ke temple ataupun ke spiritualnya kalian ya, purpose. Jadi kalian harus evaluation lagi ya, memperbaiki diri ya, dari adanya community ataupun perselingkuhan yang menghambat journey-nya kalian atau dalam prosesnya journey kalian. Appreciation, choosing a gratitude, focus, grateful, or missing opportunities. Jadi gini, kalian memang hubungan ini sebenarnya bahagia banget ya satu sama lain gitu, tapi memang terkadang kalian itu selalu banyak negatifnya gitu loh yang aku rasakan, karena terkadang kalian memang tidak menyukuri tentang hubungan ini, padahal hubungan kalian ini banyak sekali kebahagiaannya, kesamaan di antara kalian. Healthy lifestyle, eat healthful, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Jadi memang hubungan ini sebenarnya banyak sekali ketidaksehatan ya, sehingga kalian diharuskan sebenarnya hubungan ini harus menjaga makan, menjaga diet segala macam, dan juga attitude-nya kalian bersama-sama dan saling bersyukur tentang hubungan ini, karena hubungan ini membawa keberkahan. Deep replenishment, retreat, rest, be health. Ya, jadi kalian tidak ada koneksi dulu nih saat ini, saling memisahkan diri satu sama lain, karena untuk belajar tentang bersyukur dan juga kehidupan yang sehat, yaitu menghilangkan dari adanya kecemburuan, kepalsuan ya, tentang toxic. Kita lihat di bawah alam sadarnya divine masculine. You always into my dream in every night. Dia tahu, dia selalu memimpikan kalian setiap malam, karena dia walaupun tidak koneksi ya, karena kan ini state 7 yang mana perpisahan tapi masih terasa energinya di setiap telepati ataupun spiritual. Semakin kalian kental spiritualnya, semakin berjalan kalian akan merasakan. Tapi kalau kalian tidak menjalani spiritualnya dengan benar, kalian tidak akan merasakan ya. Dan di perjalanan spiritual, ketika kalian sudah final, kalian akan bisa melepaskan ya, sudah tidak ada terasa bisa ingat dia ya, karena itu udah final, sudah mau final. Kenapa? Karena intinya kalian adalah ikhlas untuk melepaskan dia.
Triple spiral, listening to divine wisdom and joyful learning life lesson. Seperti yang aku bilang ya tadi ya, di sini kalian kan tidak ada komunikasi, tidak ada kebersamaan, saling memisahkan diri dari hubungan ini, karena kalian harus mendengarkan dari ilahi, tentang bijaknya ilahi, dan juga kebahagiaan dari belajar tentang kehidupan dan pelajari ya di sini. Triple spiral. Di sini kan tentang spiritual ya. Jadi kalian harus mendengarkan apa yang ilahi ingin sampaikan ke kalian. Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Ya, kalian harus bisa mencintai diri sendiri dalam perpisahan ini. Kalian harus menjaga makannya kalian masing-masing ya di sini dalam hubungan ini, karena dia tahu dia masih memimpikan kalian di setiap tidurnya. So kita lihat siapa yang ingin bicara dengan kalian. Jadi dia masih mikirin kalian nih ya, memikirkan tentang kebersamaannya kalian, memikirkan tentang kebahagiaannya kalian, dan juga memikirkan tentang gimana ya ngebayangin di sini ya. Dia ngebayangin mimpi kan ya, punya hubungan yang sehat gitu loh. Tapi saat ini memang dia sadari ya, hubungan ini banyak sekali perubahan yang harus dilalui, yaitu tentang state 7, yaitu mau the journey-nya ya. Kita lihat seseorang ya, dia sedang belajar ya tentang kesabaran, karena dia tahu apa yang dia lakukan selama ini tidak belajar. Dia selalu ingin tergesa-gesa dan menjadi seseorang yang diutamakan. Dia ingin sekali kembali lagi kepada kamu ya Twin Flame, dan dia belajar semua mendengar apa yang ilahi berikan tentang sign ataupun tanda-tanda dari spiritual untuk bisa bersama dengan kalian, karena dia ingin reconciliation sama kalian. Dia kangen banget nih dengan drama, dengan romansanya kalian di sini, karena dia belajar dan dia kangen banget yang namanya playfulness ya sama kalian, ketawa ketiwinya, karena dia tahu kalian bisa mengobati lukanya dia ya. Di sini dia sedang menanam kembali nih apa yang dia inginkan. Insya Allah dia berharap bisa kembali sama kalian, walaupun saat ini kalian sama-sama tidak berkoneksi dalam fisik ataupun komunikasi mobile ya, ataupun handphone ataupun chatting, tapi dalam spiritual kalian selalu ada. Dia menyadari kalian adalah seseorang yang membuat dia bahagia, dan kalian adalah seseorang yang natur, benar-benar tulus mencintai dia dan membuat dia keberkahan di sini. Tapi memang hubungan ini banyak sekali toksik, yang mana ada perselingkuhan yang dia lakukan ke kalian, yang memberikan hubungan ini menjadi toksik, karena dia berbagi hubungan hanya karena dia ingin mendapatkan puing-puing keuangan ya di sini. Dan dia juga obsesi dengan kalian sebenarnya ya, kangen banget sama kalian, tapi dia juga orangnya addiction yang namanya kebahagiaan seksual dengan dirinya sendiri ya di sini. Dan ini adalah pembayaran karma yang harus kalian jalani dia ya terutama. Dan dia tahu kalian membawa keberuntungan buat dia, dan akhirnya ya kehidupannya dia menjadi tidak seimbang, karena apa yang dia buat memberikan toksik dalam kehidupan kalian, otomatis keberuntungannya dia tidaklah sepadan, tidaklah seimbang, dan juga tidak membuat dia stabil tentang keuangan di sini. Kehidupan dia pun menjadi up and down. Dan dia orangnya menjadi insecure ya untuk mendapatkan kabar dari kalian ataupun memberi kabar. Kalau aku lihat di sini dia belum ingin memberi kabar sama kalian, karena dia masih belajar tentang kesabaran dulu untuk bisa kembali sama kalian. Dia masih mengingat sih tentang romantisnya kalian ya, tentang memorinya kalian, karena dia tahu dia ingin memberikan suatu kestabilan, karena kalian ini membawakan keberkahan buat dia, dan dia masih menunggu tentang kalian. Tapi cara dia menunggu itu banyak sekali ketakutan. Kenapa? Karena dia menduakan kalian di sini, membuat kebahagiaan dia pun tidak stabil, dan dia sedang memupuk harapannya dia untuk bisa kembali lagi sama kalian. So kita lihat tindakannya kamu dengan orang yang ingin bicara sama kamu ini kelak ya, kalau ketemu bagaimana atau bicara sama kamu bagaimana. Ya kamu harus kuat ya, kamu harus kuat, dan juga kamu harus bisa
mengcover perasaan kamu ke dia. Jangan sampai terlihat kamu lemah di hadapannya dia ketika dia datang. Ya, dengan kata-kata manisnya di sini, kan kamu juga harus bisa mengontrol emosi kamu dan hasrat kamu, terutama tentang seksual kamu ke dia. Kamu harus bisa tunjukkan kamu sudah menjadi seseorang yang bisa stable, bisa seimbang dengan dia. Bahkan kalau bisa level up-nya lebih tinggi lagi dari dia, yaitu dari spiritual. Ya, kamu harus tegas dalam mengambil keputusan kalau tentang perselingkuhan atau apa, karena yang aku lihat di sini ya kalian akan mendapatkan kabar nih tentang permainannya dia ya dari perselingkuhan selama bersama kalian. Oke, so guys, aku harap ini bisa resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments-nya channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.